Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Agung Yudi Prasetyo, Fafa Emilia Rahmatul Haf, dan Luluk Fitri Sanjaya. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang biografi. Untuk lebih jelasnya, let's learning. Apa itu biografi? Jadi, biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan grafien yang berarti tulis. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup dari seseorang. Adapun tujuan dari teks biografi ini yaitu untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya yang meliputi orientasi, reorientasi, dan peristiwa. Yang kedua, isi biografi dibuat berdasarkan fakta faktual yang sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga bisa mempengaruhi pembaca. Yang kelima, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga bisa mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua yaitu peristiwa, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga yaitu reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Jenis teks biografi yaitu ada 4. Yang pertama, biografi berdasarkan izin penulisan. Yang kedua, biografi berdasarkan isinya. Yang ketiga, biografi berdasarkan masalah yang dibahas. Dan yang keempat adalah biografi berdasarkan penerbit. Biografi berdasarkan izin penulisan. Pertama, authorized biografi, yaitu suatu biografi yang penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Yang kedua, unauthorized biografi, yaitu suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin dan sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Umumnya, penulisannya dilakukan karena tokoh yang diceritakan telah wafat. Biografi berdasarkan isinya. 1. Biografi perjalanan hidup, yaitu biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seorang tokoh secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan. 2. Biografi perjalanan karir, biografi yang isinya tentang perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau dapat juga menceritakan perjalanan karir seorang tokoh dalam mencapai kesuksesan tertentu. Biografi berdasarkan masalah yang dibahas. 1. Biografi politik, yaitu biografi yang isinya tentang kisah hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. 2. Biografi intelektual, yaitu
Biografi yang isinya menjelaskan kisah hidup tokoh intelektual dilihat dari sudut pandang ilmiah. Yang ketiga yaitu biografi jurnalistik, yaitu biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan tokoh yang akan ditulis kisahnya. Biografi berdasarkan penerbit. 1. Buku sendiri, yaitu biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Yang kedua, buku subsidi, merupakan biografi tokoh yang biaya penulisannya dan produksinya ditanggung oleh sponsor. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal, ia atau dia dan beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, George Shah, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Di sini pronominanya yaitu ia. Yang kedua ada kata kerja. Kata kerja ini menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya ada belajar, membaca, berjalan, dan melempar. Yang ketiga ada kata adjektiva atau kata sifat. Kata adjektiva ini untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya itu kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, yaitu ada jenius, rajin, dan ulet. Dan yang terakhir ada kata sambung. Kata sambung ini digunakan untuk menghubungkan kalimat yang berkenaan dengan urutan waktu. Nah, contohnya ada sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, dan seterusnya. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam menulis sebuah biografi. Yang pastinya, yang pertama Anda harus memilih seseorang yang menarik perhatian Anda. Nah, kemudian baru menemukan fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut dan bisa memulai dengan ensiklopedia dan catatan waktu. Dan Anda juga bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai kehidupan seseorang tersebut yang ingin Anda tulis. Manfaat teks biografi. Manfaat yang pertama yaitu mengenal secara mendalam tentang tokoh idola. Yang kedua, menjadi teladan bagi pembaca. Ketiga, memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca. Dan menghargai dan menghormati tokoh idola sesuai dengan perjuangannya. Selanjutnya yaitu ada contoh teks biografi dari tokoh nasional kita yang telah wafat, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the discussion.